dia punya konfigurasi yang gua amazed banget, unik sekali ini. Ada kulkas, gokil gak tuh? Ada kulkas di sini. Halo semuanya, selamat datang di setir kanan. Kali ini openingnya sedikit berbeda karena wah, gue amazed banget sama mobil yang bakal gue review. Tentunya masih di Bangkok International Motor Show 2024 dan ini adalah Kia EV5. So gimana lengkapnya? Kalian bisa nonton tentunya di video ini karena mobil ini juga gak bakal lama lagi masuk ke Indonesia nih Sobat Setir. Kalau kemarin kami juga sempat road trip ya, Jakarta sampai Bali itu naik kakaknya EV6. Nah, kalian bisa klik link di atas ini buat nonton videonya. Sekarang kita ulas aja karena mobil ini keren banget. Let's go! Setir kanan dengan 50 outlet mobil bekas. Jaringannya luas. Setir kanan. Nah, ini dia mobilnya Sobat Setir yang emang ini jadi rajanya ya di sini di Bangkok International Motor Show 2024. Rame banget dari pagi sampai tutup venue mobil ini. Peminatnya banyak sekali Sobat Setir. Dan emang gue nggak bohong, mobil ini segitu menariknya. Kalau kita bandingin sama abangnya Kia EV9, dia memang kelihatan versi lebih mungilnya ya. Versi lebih terjangkaunya juga nih Sobat Setir. Kita mulai dari lampunya. Lampunya kelihatan simple nih Sobat Setir. Dia udah LED kayak gini dan di sini jadi di RL-nya Sobat Setir. Lampu sennya juga di sini dia ganti gitu ya. Dan di sini ada untuk LED bagian lampu utamanya Sobat Setir. Dia simple aja tapi kelihatan futuristik gitu ya. Di bawahnya di sini juga ada ornamen-ornamen ya. Di sini dikasih glossy warna hitam Sobat Setir dan juga di sini dikasih yang warna silver biar makin kayak robotik gitu ya. Berasa mobil-mobil futuristik. Dan di sini untuk radar-radar tentunya lengkap. Ada nyempil di sini. Tersematkan secara rapi Sobat Setir. Ini kamera 360-nya bagian depannya dan juga di sini ada radar ADAS-nya Sobat Setir. Jadi ada radar di sini dan juga di atas itu di bagian kaca depannya Sobat Setir. Gue suka mobilnya kelihatan compact tapi manis gitu. Sekarang kita lihat aja bagian sampingnya karena sampingnya juga nggak kalah menarik. Let's go. Bagian sampingnya Sobat Setir bisa kita lihat dia boxinya, bentuknya, lekuk-lekuknya itu mirip sama abangnya Kia EV9 tapi emang kelihatan lebih compact lagi Sobat Setir. Dan kalau dibandingkan di pasar Indonesia, EV SUV yang besarnya dimensinya segini itu memang masih belum ada ya Sobat Setir. Dan ini bisa jadi salah satu pemain yang pertama kali main di kelasnya. Karena kalau yang udah masuk kan compact ya, dia lebih compact kayak Omoda E5 kayak gitu, BYD atau 3, dia kan lebih compact. Ini jauh lebih panjang lagi, jauh lebih luas untuk interiornya Sobat Setir. Kita lihat detail-detailnya di sini. Wah, spionnya aja ya, bentuknya ini patah-patah gitu, ada siku-sikunya, keren banget Sobat Setir. Dan juga ini dapat untuk sein LED dan di bawahnya dikasih ornamennya, ini kayak aluminium gitu. Keren banget dan ada kamera 360-nya Sobat Setir. Dikasih aksen juga over fender berwarna glossy hitamnya biar dia kesannya lebih premium Sobat Setir. Dan dia menyambung sampai ke bagian belakangnya nih Sobat Setir. Tetap ikut aksen-aksen warna silvernya di bagian bawah sini. Dan kalau kita lihat handle-nya ya, ciri khas kayak abang-abangnya juga, dia pop up kayak gini nih Sobat Setir. Kita lihat karena dia SUV, dia juga dapat ini roof rail warnanya hitam. Dia hitam glossy kayak gini, simple, dan di sini garnishnya dikasih warnanya kayak aluminium tadi, kayak spionnya. Jadi emang kelihatan premium banget kelasnya. Dan ini cantik nih. Karena untuk konfigurasinya juga dia bagus nih Sobat Setir. Dia bannya nggak kelihatan kekecilan nih Sobat Setir. Dia pakai Kumho ya. Ini khusus buat elektrik juga Sobat Setir, dimana dimensinya di 235 55 R19. Jadi kelihatan proporsional gitu dengan velgnya juga ini keren banget. Kayak Shuriken, kesannya turbin gitu ya, kayak kipas, keren banget. Tertutup kayak gini, aero wheels, ciri khas dari mobil listrik untuk memperbaiki aerodinamika tentunya. Di sini ada Kia-nya juga, keren. Kia-nya nggak di center, di pinggir kayak gini. Emang kesannya tuh mobil-mobilnya estetik gitu, keren Sobat Setir. Dia di sini materialnya yang plastiknya ya, di sini baru aluminium ya. Ih, ganteng banget. Dan untuk dimensinya, panjangnya ada di 4615 mm, lebarnya di 1875 mm, dan tingginya di 1715 mm. Serta untuk wheelbase ya, di 2750 mm Sobat Setir. Oke, lanjut kita lihat bagian belakangnya. Let's go. Di bagian belakang Sobat Setir ini juga kelihatan kalau mobilnya futuristik sekali. Lampunya senada kayak bagian depannya, dia udah full LED juga. Di sini keren banget nyalanya kalau malam Sobat Setir.
Dan kalau kita lihat di atas ada shark fin-nya, ada spoiler. Di sini panjang banget high mount stop lamp-nya sobat setir, dan di belakang sini nih ngumpet ada wipernya juga, serta juga rear defogger udah ada. Pakai logo Kia terbaru tentunya, dan ini bagus nih dibikin jadi kelihatannya rata ya. Ini ada kameranya di belakang, kamera mundur sekaligus kamera 360 tentunya. Di sini ada tulisan emblem dari EV5-nya sobat setir. Dan kalau kita lihat bagian bawahnya, di sini kasih ornamen dia glossy warna hitam. Jadi kesannya crossover gitu ya, SUV sejati. Dan di bagian bawah sini ada rear fog lamp-nya nih sobat setir. Dikasih aksen-aksen berwarna silver, kesannya jadi lebih futuristik lagi gitu. Sekarang kita lihat aja sekalian bagasinya nih sobat setir. Karena di bagian belakang bagasinya dia udah power back door, dan ini nih salah satu kelebihan yang banyak juga dinanti-nanti oleh warga Thailand nih sobat setir adalah ini nih. Dia bagasinya rata kayak gini, dan bahkan bisa rata lagi dilipetin kursi tengahnya. Dan ini nih, dia punya konfigurasi yang gua amazed banget, unik sekali ini. Jadi bisa ada 2 level kayak gini ya, bahkan 3 ya, ada 1, 2, 3 kayak gini buat naruh-naruh barang. Jadi lebih praktis lagi, jadi lebih terorganisir lagi tentunya. Dan selain bisa jadi kayak gini untuk taruh-taruh barang, sebenarnya ini bisa ditarik nih sobat setir, dan di bagian situnya jadi bolong. Dan kalau ini diratain, gue bisa duduk jadinya kayak meja nih. Jadi kalau camping, kalau lagi piknik gitu ya, nggak perlu bawa-bawa meja lagi. Dan kalau hujan sekalipun, panas ya cuacanya di luar, di dalam mobil kita bisa sambil santai buka bagasinya. Di sini view gitu ya. Wah, keren banget, amazed banget sama konfigurasi dari bagasinya Kia EV5 ini. Selain itu juga untuk detailnya, di sini juga dapat ini nih sobat setir. Buat kita ini ya, gantung-gantung, tapi dia bisa ada beberapa pilihan. Jadi bisa dipindah-pindahin nih cantolannya. Menarik banget ya, sangat fungsional. Kalau gue bisa bilang sih ini idenya mungkin terinspirasi dari K-Car ya sobat setir. Jadi K-Car kan juga diciptakan sefungsional mungkin, sepraktis mungkin. Dan ini jadi salah satu bentuk nyatanya gitu ya. Di sini masih ada storage, di sini juga, di sini juga. Terus juga di sini ada colokan. Nah, ini colokannya yang kayak ada di rumah nih sobat setir. Jadi udah ada V2L-nya juga gitu. Unik banget ya. Oh, sampai atas juga nih masih ada storage lagi. Wah, keren banget, keren banget. Gokil. Sekarang kita lihat apa yang ada di kap depannya. Let's go. Bagian depannya kalau kita buka nggak ada mesin, nggak ada apa-apa sobat setir, karena sekali lagi dia motor listrik ya, mobil listrik nih sobat setir. Jadi di depan dia ada storage lumayan gede nih sobat setir, buat naruh tas laptop juga masih muat di sini. Jadi ada frunk ya, secara fungsi dia dialihkan jadi frunk nih sobat setir. Dan kalau soal gimana motor listriknya ini dia ada penggerak yang front wheel drive dan juga ada yang all wheel drive nih sobat setir. Kalau kita lihat abang-abangnya EV9 dan juga EV6, keduanya masuk ke Indonesia dengan varian yang all wheel drive. Jadi harusnya sih adiknya ini EV5 masuk juga yang all wheel drive ya di sobat setir. Yang all wheel drive ya, dia tenaganya bisa sampai di 308 horsepower dan torsinya di 480 Nm sobat setir. Jadi cukup besar juga. Jadi harusnya ngacir nih mobilnya sobat setir. Dan kalau soal baterainya ini yang varian all wheel drive, dia baterainya di 88,1 kWh, dimana range-nya kurang lebih, karena dia varian all wheel drive, jadinya kurang lebih di 620 km sobat setir. Itu kalau diumpamakan Jakarta sampai Ngawi sobat setir. Cukup jauh juga, jadi Jogja, Semarang semua lewat sampai Ngawi. 600 sih range-nya. Ini bisa jadi yang paling menggiurkan yang ada di pasar Indonesia kalau udah hadir di Indonesia ya sobat setir. Dan untuk pengecasannya sobat setir ada di sebelah kanan sini. Nah, dia pembukaannya secara elektris kayak gini, dan tentunya dia udah pakai yang slotnya CCS Type 2 nih, fast charging juga nih sobat setir. Jadi udah sangat ini ya, familiar dengan casan-casan yang ada di Indonesia nih sobat setir. Kayak gini, dan dia ini klaimnya 80% itu dari 30% hingga 80% kurang lebih di 27 menit aja. Gitu sobat setir. Sangat-sangat menarik ya.
Nah, udah elektris, joknya jadi dia maju sendiri kalau pintunya ditutup nih Sobat Setir. Dan ini interiornya gue miss banget. Dia kelihatan sangat futuristik dengan tarikan-tarikan garisnya yang cukup ekstrim nih Sobat Setir. Dan dia materialnya juga soft ya, jadi enak nih. Mewah gitu Sobat Setir, premium banget. Dan dia juga cukup unik, jadi beda warna interior, beda juga dari luarnya nih ya. Jadi color luarnya berubah, color interiornya ngikutin gitu Sobat Setir. Unik banget. Dan juga di sini layarnya dia nyatu floating kayak gini Sobat Setir. Untuk yang di tengah, layarnya di sini Sobat Setir ukurannya 12,3 inci dan ini gue suka banget interface-nya, sangat mudah dipahami Sobat Setir. Jadi di sini ada shortcut-nya juga, ada Sound of Nature atau media ya Sobat Setir. Ada EV baterai, ini buat kita bisa ngelihat gimana status mobil kita untuk baterainya. Dan masih banyak lagi phone. Terus ada car wash mode juga. Nah, di sini ada yang setupnya nih Sobat Setir. Di sini juga gampang nih, semua kelihatan jelas ya gitu animasinya. Tuh ada driver assistant. Nah, karena mobil ini juga udah canggih. Mobil ini udah dilengkapi sama semi otonomus ya, jadinya udah ada ADAS-nya Sobat Setir. Dan dia juga bisa parking otomatis nih Sobat Setir. Gitu canggih sekali. Ada drive mode-nya juga. Jadi ini untuk brake mode-nya juga ada pilihan, ada normal dan juga sport nih Sobat Setir. Keren banget, termasuk juga climate controlnya, AC-nya bisa dibikin eco mode. Jadi penggunaan listriknya Sobat Setir, penggunaan listriknya jadi lebih irit lagi. Climate, AC-nya, kursinya, semua pengaturannya, lampu, juga pintu, semua bisa diatur melalui head unitnya ini. Udah canggih banget Sobat Setir. Nah, ini semua yang tadi ya, sama. Dan tentunya sudah dilengkapi oleh kamera 360. Nah, ini kamera 360-nya dia juga cukup bagus nih Sobat Setir. Jadi memudahkan kita kalau melewati jalan-jalan yang kecil kayak gitu ya. Mau parkir juga gampang jadinya. Ada guidance-nya juga di sini Sobat Setir. Nah, udah jadi standar lah ya. Mobil-mobil sekarang harus ada kamera 360 biar memudahkan tentunya. Dan juga ini base-nya dari Android ya Sobat Setir. Jadi bisa ditarik gini dari atas, bisa ditarik gini brightness-nya, sangat mudah ya. Jadi udah familiar gitu. Gitu Sobat Setir. Lalu juga, nah kalau kalian lihat di sini adalah shortcut ataupun layar dari AC-nya nih Sobat Setir. Jadi AC-nya juga udah menyatu ya di dalam dari cluster ini. Jadi kesannya kelihatan lebih simple lagi. Dan di sini kita pengaturannya bisa secara touchscreen kayak gini, ataupun dia ada yang ini nih di bawah sini buat pilihan-pilihan yang fisiknya gitu Sobat Setir. Dia dual zone juga, modenya lengkap nih Sobat Setir, arah semburnya. Terus juga di sini tuh buat fan-nya. Jadi sebenarnya memudahkan kita juga nih. Jadi selain dia touchscreen futuristik, tapi juga fungsionalnya tetap diperhatikan di sini Sobat Setir. Dan nggak hanya di bagian sini untuk shortcut AC-nya, tadi untuk bagian head unit ya juga ada shortcut di sini nih. Ada home, map, search, media, ini favorite, dan juga ada setup. Serta di sini ada untuk shortcut volume ya. Unik sekali nih Sobat Setir. Dia roll kayak gini nih, tapi ukurannya lumayan besar dan di tengah-tengah sekaligus juga buat on off-nya. Gitu. Nah, dia juga ada Sound of Nature, dimana audionya juga boleh juga nih Sobat Setir. Meskipun audionya nggak ada brandnya ya, maksudnya bukan brand dari premium sound gitu, tapi oke juga. Nikmat sekali buat menikmati Sound of Nature-nya. Gitu Sobat Setir. Dan kalau kita geser ke bagian layar yang di depan kita ini, di sini ada layar juga sama ukurannya di 12,3 inci. Dan untuk instrumen clusternya juga tampilannya keren nih Sobat Setir, kerasa ya, sangat futuristik. Di sini lagi kecas ya, jadi kelihatan lagi di 70%. Berapa waktu pengecasannya kelihatan di sini semua. Dan mobil ini juga dilengkapi oleh mode berkendara yang cukup unik nih letaknya. Ada di tengah-tengah steering ya. Dia ada 4 mode berkendara nih Sobat Setir. Ada Eco, Normal, Sport, dan ini yang varian all-wheel drive, dia dapat snow juga nih Sobat Setir. Gitu. Dan di sini informasinya juga cukup lengkap ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada untuk MID-nya Sobat Setir. Dan ini untuk kita bisa ngelihat mobilnya. Terus dia lampunya juga nyala ya kalau misalkan kita ngerem nih Sobat Setir. Tuh. Jadi udah connect sama pedal rem ya. Tuh kelihatan lampunya nyala. Lanjut lagi ke bagian steeringnya. Untuk steeringnya dia flat top dan flat bottom, tapi nggak terlalu siku-siku gitu ya Sobat Setir. Desainnya juga simple. Di sini tombol-tombol untuk bagian MID. Terus juga ada untuk ini nih, udah adaptive cruise control, line keeping juga udah dapet di sini Sobat Setir. Ini untuk audio teleponi, dan di sini untuk driving mode yang tadi gue udah bahas juga nih.
Lucu ya, pencetannya di tengah sini. Terus juga kalau kita lihat dia dapat ini untuk kita regenerative braking ya Sobat Setir, ada pedalnya di sini. Jadi gampang memudahkan kita ya. Terus juga di bagian sini normal, ini wiper, ini lampu, dan untuk tuas transmisinya dia ada di sini, dan ini ada button buat nyala matiin mobilnya nih Sobat Setir. Unik ya, ada di sebelah sini, dan ini cukup mudah karena dia masih bentuk tuas kayak gini ya. Gitu. Pengaturan setirnya juga tentunya bisa tilt dan teleskopik nih Sobat Setir. Jadi emang fitur-fiturnya udah full banget ya di sini Sobat Setir. Dan kalau kita lihat untuk kepraktisannya di sini juga dapat buat cup holder nih Sobat Setir, ada 2 buah. Lalu di sini ada wireless chargingnya juga. Enak nih ditaruh di tengah gini, jadi gampang ya, praktis. Dan buat naruh kunci juga bisa taruh sini Sobat Setir. Sini ada shortcut tadi, kamera 360, parking, auto hold, dan juga ada hill descent controlnya gitu Sobat Setir. Dan kalau kita lihat di sebelah sini, nah ini ada tombol-tombol dan juga termasuk buat soket USB port, ini Type C ya. Ada 2 Sobat Setir, dan di sini ada yang cukup unik karena dia bisa dialihkan fungsi ya. Jadi bisa ada yang connect ke head unit, atau dipencet sekali lagi dia bisa yang charge only gitu Sobat Setir. Unik sekali, dan ini kepake nih. Jadi kalau nggak semua mobil, kalau kita colok kan kita lagi pengen konekin ya ke head unit ya, ini dikasih switchnya, jadi enak banget. Termasuk juga di sini ada soket 12 volt ya Sobat Setir gitu. Dan konfigurasi joknya nih Sobat Setir cukup unik. Jadi kalau kita lihat di sini, ini jok yang depan sebelah kiri dia nyambung ya sampai ke tengah kayak gini. Dan ini gue baru lihat lagi, udah lama nggak ngeliat mobil yang kesannya kayak jok tengahnya ini menyatu gini ya Sobat Setir. Dan ini dikasih kantung, sebenarnya bisa buat taruh smartphone kita juga nih, jadi nggak jatuh gitu ya, nggak geser-geser Sobat Setir. Dan bisa alih fungsi juga, fungsionalnya bisa pakai buat kita taruh tas juga nih Sobat Setir. Jadi ibu-ibu atau cewek ya rata-rata suka bawa-bawa tas, ribet taruh di mana. Kalau di sini ada penumpangnya juga, ditaruhnya di tengah sini enak gitu ya, leluasa. Dan nggak ngehalangin kayak ini taruh HP, di sini taruh tas gitu. Dan kalau nggak taruh barang apa-apa atau barangnya kecil, kita masih bisa taruhin kayak gini buat armrestnya yang ini juga materialnya soft nih Sobat Setir gitu. Selain itu di bagian tengah sini juga kita dapat gantungan buat kita belanjaan gitu ya. Ini maksimal 3 kilo, unik disembunyiin di sini, dan di sini dapat buat storage yang tertutup. Jadi kepraktisannya juga cukup baik mobil ini. Di bagian door trim juga tentunya ada dapat, dan ini materialnya masih mewah sampai door trimnya masih empuk Sobat Setir. Ambient lightnya juga Sobat Setir, mobil ini dilengkapi ambient light jadi kelihatan homey gitu ya. Serta juga bagian atas ini, kalau kita lihat depannya dia ada untuk head up display. Bagian atas ya, wah ini panoramic sunroof Sobat Setir. Jadi emang cocok banget ya buat pasar Indonesia yang suka dengan panoramik atau kaca di bagian atap mobil. Ini lampu-lampunya tentunya udah LED semua ya Sobat Setir. Tuh, keren banget. Termasuk juga untuk joknya, dia udah elektrik pengaturannya, maju mundur, naik turun, dan juga dapat untuk lumbar support di bagian punggung. Dan di sini ada memory seatnya 2 buah, termasuk juga heater dan cooler seat. Untuk row pertama ini ada 3 step masing-masing, dan juga dapat buat heater bagian steeringnya gitu. Wah ini sih keren banget interiornya bagian depan. Gimana soal bagian belakang? Kita intip. Di row keduanya Sobat Setir, wah ini lega loh ternyata. Ini posisi nyetir gue ya, gue tingginya di 165 cm dan masih luas banget. Terutama dia flat floor EGMP ya, dia platformnya sama kayak pendahulu-pendahulunya, kayak kakaknya EV9 dan juga EV6. Dan ini enak banget tentunya, jadi kita nggak ngerasa sempit gitu ya. Selonjoran itu puas banget Sobat Setir. Terus juga joknya materialnya mewah Sobat Setir. Di sini juga nih dikasih hard case gini ya. Di sini dia ada nyempil buat charging port Type C-nya Sobat Setir. Dan di sini ada mejanya. Wah, ini mejanya kelihatan proper ya. Bisa buat taruh HP juga di sini. Jadi sambil makan atau ya kerja atau sambil nonton sambil duduk, jadi enjoy banget nih. Gitu Sobat Setir. Dan di sini nih untuk USB-nya kalau dia yang ada mejanya. Di sini ada kantong-kantong lagi, dan di sini dia punya konfigurasi yang gua amazed banget, unik sekali ini. Ada pengaturannya, bisa buat heater juga nih Sobat Setir. Jadi ada pendingin dan pemanasnya. Gitu, keren banget ya. Wah, ini sih bener-bener layaknya sebuah kei car ya, semakin praktis. Dan karena di atasnya ini kaca ya Sobat Setir, jadi dia untuk AC-nya dipindahin ke pilar-pilar ya di samping sini. Di sini ada gantungan juga buat taruh-taruh jas, jaket gitu ya.
Materialnya juga masih mewah. Di sini sobat setir dapat heater seat untuk di row keduanya ya, joknya. Gitu sobat setir. Wah. Dan tentunya masih dapat armrest juga, jadi makin rileks duduknya. Gitu enak. Dan wah, ini dia nih. Bisa rebah sampai kayak gini sobat setir. Wah, ini enak banget nih. Nyaman banget sepanjang perjalanan tentunya. Headrestnya juga bisa sangat baik ya untuk mensupport kepala kita nih sobat setir. Ada 3 buah dan masing-masing empuk kayak gini, adjustable juga. Serta untuk safety, dia juga dapat seatbeltnya lengkap nih sobat setir. Seatbeltnya juga 3 titik buat 3 orang penumpang nih. Asik ya? Wah, gokil sih, nggak sabar. Mau disetirin juga gue nggak nolak naik mobil ini. Wah, ini nih harus masuk ke Indonesia sobat setir. Oke, sekarang kita ke depan lagi. Oke sobat setir, itu dia first impression kami terhadap Kia EV5, yang mana mobil ini benar-benar wah rame banget ya. Banyak banget peminatnya, ini bisa dibilang rajanya nih di BIMS 2024 nih sobat setir. Dari tadi kita review sampai ganti-ganti unit ya. Saking ramenya, ini ada 3 unit dan 3 warna nih sobat setir. Ada yang warna biru di depan, ini warna silver, dan yang belakang warna coklat sobat setir. Gokil banget antusiasnya ya, luar biasa. Dan gue juga mau umumin kalau di BIMS kali ini kita juga ada giveaway nih dari setir kanan khusus buat kalian sobat setir. Dan giveaway-nya, pertanyaannya gampang banget nih sobat setir. Jadi udah ada beberapa video sebelum ini, kalian bisa nonton video-videonya. Dan kali ini gue mau nanya nih ke sobat setir semua, pertanyaannya adalah mobil apa yang paling disukai oleh Dika, sobat setir yang penang untuk hadir ke BIMS 2024 ini. Di video pokoknya line up dari BIMS ini yang paling cocok buat masuk ke Indonesia, ada 9 mobil dan Dika udah pilih salah satu mobilnya yang paling dia suka. Nah, jawabannya apa? Tulis di komentar dan syarat ketentuannya kalian bisa lihat di deskripsi ya. Oke, berarti sekian dulu untuk video kali ini. Mobilnya benar-benar menarik banget dan buat gua kesimpulannya mobil ini eksterior, interiornya benar-benar bikin wah, gila nih mobil kapan hadir ya gitu ya. Interiornya sangat mewah, materialnya premium, nyaman juga, fungsional, dan unik tentunya konfigurasinya. Eksteriornya ini simple tapi futuristik, dan tentunya baterainya sobat setir range-nya 600 kilo itu buat gua sih sangat menggoda sekali untuk di pasar Indonesia mobil listrik ya gitu sobat setir. Dan untuk harganya sendiri, kalau di Thailand itu harganya kurang lebih range-nya antara 500 juta sampai 700 juta. Itu menarik banget nih sobat setir. Ditunggu pokoknya masuk Indonesia. Kabarnya sih di Gias 2024 ya. Oke, berarti sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan juga subscribe. Serta follow Instagram dan TikTok kami di setirkanan_official. Gua Chris, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam setir kanan. Juga kalau kita lihat